Okay, hello. I don't know. What sign should I read first? I'm a bit hectic and I'm a bit tired. I'm tired. Okay, I think Pisces and Aquarius, I think I will combine you two into one. Saya rasa Pisces sama Aquarius akan saya combine di satu. Libra sama Virgo juga. I think the rest I can do separately. Oke. Oke. Oke, jadi sekarang Pisces sama Aquarius. Maaf, saya sekarang lebih mau menghemat waktu. Jadi bagi yang view-nya sedikit, saya akan rangkum jadi satu agar saya juga tidak kehilangan waktu. Why? Because I really don't have time. I have to manage myself, okay? So, yang pertama buat Pisces ya. Oke. Pisces, what happened to you Pisces? You trying to lose something, agak lebih mau ngontrol diri ya, lebih ngelepasin gitu ya kayaknya. Ada yang lagi semangat kemenangan ini ya, agak ada yang lagi teraih cita-citanya, ada yang kepingin sama orang yang diimpikan ini dan impiannya terkabul juga ini. Visinya terjalani ini. Ada yang berkaitan sama Leo, Sagittarius, sama Aries karena di sini ada 6 tongkat dan kalian lagi menuju kemenangan. Ada yang sudah dimulai dan kemenangan itu ada di depan mata dan kalian yakin bakal meraih kemenangan itu. Ada juga sekarang yang lagi prosesnya ke arah sana gitu ya. Nggak mau terlalu selain untuk mimpi yang dikejar, untuk visi yang ada, si Pisces nggak mau terlalu terlena dengan hal-hal yang sudah tidak ingin dikejar lagi gitu. Jadi sekarang top of the deck, down of the deck, bottom of the deck, karena kartu teratas dan kartu terbawah. Jadi benar-benar ngejar apa yang pasti-pasti aja dari 6 tongkat di sini, lebih ke masa depan. Nggak mau lagi, tapi ini karena lu Pisces ya, jadi lu cawan ya, lebih ke arah emosional dan ini kartunya tongkat, jadi otomatis juga ke arah emosional juga. Nah, lu masih mikir masalah hati, ini ada kaitannya dengan masalah hati sih gua lihat. Jadi ya, oke, untuk para Pisces yang lebih ke masalah hati, sebenarnya kalian ini ada kans, ada celahnya kalian tuh untuk sukses di masa depan. Apalagi kalian yang ngejar-ngejar ini nih. Dan untuk kalian dikejar-kejar, Pisces lebih baik kalian harus memilih ya. Karena yang gue lihat, jangan sampai kalian jatuh ke lubang yang sama, itu aja yang gue lihat. Jadi biar bisa kalian lebih berhati-hati dan kalian juga lebih bisa menata diri, apalagi menata emosi ke depannya gitu loh. Gua nggak mau hal ini sementara aja, entah kenapa yang gua kok ngelihat ada kata sementara ya. Jadi lu hati-hati aja kalau memang lu cenderung lebih beremosi, lebih main emosi gitu ya, berbekal dengan kata-kata gua kan juga berbahagia, oke memang udah bahagia, tapi lu kan harus, berkaca, lu harus belajar dari apa yang udah terjadi. Kalau lu nggak belajar dari apa yang udah terjadi, sorry karena gua juga harus ganti layar gua, tapi gua konsentrasi ke bacaan lu kok. Eee, Kalau lu nggak bisa belajar dengan apa yang sudah terjadi, nah ini chance lu, kemungkinan lu untuk memulai hal yang sama, untuk memulai kesalahan yang sama, kayaknya bakal terjadi lagi deh. Jadi lebih baik daripada lu kayak gitu, ya lebih bisa menata diri aja, emosinya lebih dipelihara, lebih harus pakai logika gitu. Oke, ada 3 cawan di sini, Taurus, Cancer, kok Cancer sih? Taurus, Capricorn sama Virgo yang gue lihat di sini lu udah mikir masa karena yang gue lihat masa depan. Udah nggak mau terlalu ngurus ke hal-hal yang memang nggak menguntungkan sama lu gitu. Lu berusaha, lu ngebuka diri dengan orang-orang, dengan channel gitu ya, memperbanyak kenalan-kenalan yang bisa ngebuat lu itu lebih hoki dalam bisnis gitu ya, lebih lebih mendatangkan cuan, lebih mendatangkan nilai plus dan kerja sama tim. Hati-hati kalau lu emang nggak apa namanya, kalau lu emang punya kayak apa ya, kayak memang punya rencana sesuatu yang gede gitu ya, sesuatu yang besar gitu ya, simpen buat diri lu sendiri gitu ya. Nggak usah terlalu dibicarakan dengan orang lain karena ntar bisa ngejebak diri lu sendiri, karena ntar bisa ngebalik ke diri lu sendiri gitu loh. Dan orang yang nggak suka bisa ngambil ide lu, bisa ngambil apa ya, rencana lu yang dijadikan rencana mereka sehingga lu akhirnya malah nggak bisa eksekusi hal yang seharusnya lu eksekusi. Jadi hati-hati aja kayak senjata makan tuan dalam artian yang lebih jelek gitu ya.
Ada Raja Cawan di sini, ini kartunya Cancer, Pisces, sama Scorpio. Dan di sini adalah energi lu sendiri, hati-hati kalau memang lu berhubungan dengan orang yang lebih tua ataupun lu yang lebih tua dalam hal cinta, lebih baik entah kata-kata hati-hati ini ngelekat banget gitu loh di saya gitu ya. Jangan sampai timpang gitu ya dewasanya. Entah lu yang lebih dewasa dari seseorang tersebut atau seorang tersebut yang lebih dewasa. Bagaimanapun kalau hanya dewasanya itu hanya satu arah, hanya satu pihak, nggak akan langgeng gitu loh, nggak akan bisa terus selamanya. Jadi lu harus sadar dewasanya itu harus sama-sama dan paling nggak bisa toleransi, bisa ketemu di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak lu ke gua sepenuhnya atau gua ke lu sepenuhnya, karena memang harus ada yang gimana bisa ketemu di tengah-tengah lah, 50-50. Jadi nggak lu menang sendiri, gua menang sendiri gitu. Jadi benar-benar ada kerja sama yang baik lah, itu aja. Seimbangin antara cinta ama karir lu karena di sini sudah ada kartunya koin, tapi masalahnya kartunya koin hanya satu dan ini kartunya perasaan emosionalnya ada 2 dan ini berperannya terlalu banyak. Jadi lu harus logika, tolong dong lebih dipelihara gitu ya. The Hangman ya, jangan sampai lu ntar menyesal kemudian dan lu berpikir lagi, kok gua memulai kesalahan yang sama, kok gua ini apa ya, ah apa sih, ketimpa kesalahan yang sama gitu loh, hal yang sama kok terulang lagi gitu loh. Emang yang gue lakuin tuh udah apa gitu ya, kayaknya lo capek gitu ya. Dan ini ada yang juga berakhir dalam hal hubungan dan plus dalam hal keuangan juga kayaknya tertimpa tangga, ini gue lihat ada beberapa Pisces ya. Ada beberapa Pisces juga ini yang mulai, diem aja, nggak mau terlalu mau tahu gitu. Ada yang nggak mau terlalu dengan hubungan, ada yang nggak mau terlalu mau tahu dengan mantannya atau orang yang udah nyakitin dia gitu ya. Ada rasa acuh tak acuh, ada beberapa Pisces merasa acuh tak acuh juga. Ada yang masih bertanya-tanya juga kabar mantan bagaimana, dia yang udah nyakitin gue bagaimana gitu ya. Ada juga yang masih kepo juga antara kepo sama lu, lunya kepo juga sama mantan atau sama seseorang gitu ya. Ada yang satu bertanya-tanya di sini ya. Ada yang juga yang mulai udah mengeksklusifkan diri gitu ya, nggak mau terlalu campur tangan dan nggak mau terlalu terlibat dengan orang-orang yang nantinya tuh bakal membawa rasa kesal pada si Pisces. Hal-hal seperti itu. The Chariot kartunya Cancer di sini sedikit Pisces sebenarnya sih, di kartunya apa namanya, kereta ini. Ada yang akan melakukan perjalanan, lu maunya maju aja untuk masa depan lu dan di sini ada yang, mau ketemu dengan, orang yang udah ini ada hubungan jarak jauh sih gue lihat gitu loh. Ada rasa kangen karena ada The Hangman dan ada Chariot gini, pada akhirnya kalian ketemu. Rasa kegalauan itu terobati, ada rasa kegalauan yang terobati juga gue lihat. Ada juga yang mau ketemu juga gue lihat. Ada juga yang nggak mau terlalu mau tahu, cuma memikirkan masalah pekerjaan, tapi sedikit ini lebih dominasi masalah hati. Karena di sini masalah apa namanya, karena di sini koinnya hanya keluar satu, yang lainnya mah didominasi hati, masih didominasi hati gitu loh. Tapi ini ke arah yang lebih baik yang gue lihat gitu loh, dan cepat, dan agak cepat gitu loh. Tanpa lu sadari ada yang nggak sadar dan ternyata orang ini bakal menemui dia. Entah si pasisnya atau orang atau si dia melakukan perjalanan. Oh my God, really? Gue baru ingat beneran karena mantan gue Pisces sebenarnya gue nggak tahu sih dia mau nggak sih gue jadikan mantan gitu loh karena dia emang ngejar-ngejarnya pakai banget. Aduh, ini gue ngomong apaan sih? Oke, kartunya Temperance di sini ada yang berkaitan sama Sagittarius. Oke, Sagittarius, ya lebih balance lah ya. Seperti tadi gue bilang gitu loh. Entah kenapa harus ada balance di sini gitu loh. Karena ada Raja Cawan di sini, ada Temperance di sini. Tadi udah entah kenapa ada isi hati-hati lebih balance gitu. Jadi antara lu masalah hati sama keuangan lu balance lah ya. Jangan sampai lu masalah hati dikejar-kejar mulu karena di sini yang banyak ini kartunya untuk masalah hati, untuk emosi. Nah, kalau lu nggak bisa ngontrol gitu ya, pasti bisa kok, pasti bisa. Tapi tidak diiringi logika, bisanya entar itu usahanya gimana? Dan apakah bisanya entar lu ngeraih itu, apakah memang itu untuk selamanya? Apakah bisa bertahan untuk selamanya? Nah, hal-hal seperti itu tuh lu benar-benar lu harus filter. Nah, di sini logika harus main. Apa namanya, PR lu, si Pisces. Kok gue beribet banget ngomongnya. Ada asnya cawan di sini bener-bener, masalah emosi lagi, hati lagi gitu loh. Entah ini ada emosi yang meluap-luap, ada cinta yang meluap-luap gitu loh. Entah elunya ke orang lain atau orang lain ke elunya gitu loh.
Cinta lu nggak kekurangan sebenarnya, banyak orang yang mencintai lu. Bukan hanya orang tersayang yang itu artinya lawan jenis, bisa juga ini artinya keluarga atau teman terdekat atau bahkan hewan kesayangan atau hewan peliharaan gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak kekurangan cinta. Di masa depan pun gue lihat lu sebenarnya juga nggak kesepian gitu loh. Tinggal lu maknanya bagaimana karena ada asnya cawan di sini. Walaupun kalau lu mau membuka diri gitu ya, walaupun lu sekarang menutup diri untuk satu hati, katakanlah seperti itu, untuk satu cinta. Tapi sebenarnya di masa depan lu bisa, masih ada kansnya di sini. Karena banyak ini yang apa namanya ada chance, ada kesempatan untuk ngejar-ngejar lu. Tinggal lu aja bagaimana bawa diri, ngebuka diri, dan memang sudah ngelepasin dari hal yang lalu-lalu. Itu sebenarnya sisi yang gampang sih ya. Oke, leave the history off. Oke. Oke, di sini ada the world, kartunya dunia. Kartu terakhir kartunya dunia gitu loh. Ada yang disudahi, ada yang diputuskan gitu ya. Ini kayak gue ngeliat tuh udah ngambil keputusan gitu loh. Mana yang udah lu mau pilih, mana yang udah lu mau jalani. Kayaknya lu nutup sesuatu. Ini ada beberapa Pisces ini yang sudah menutup pintu hati beneran. Dan ada juga yang sudah menetapkan di satu orang tertentu, di satu pihak tertentu gitu loh. Apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan gitu. Entah satu pekerjaan, entah satu sosok atau satu sosok tertentu. Jadi lu memang udah pas sama pilihan lu, emang lu udah ngelihat, oh ini udah nggak ada jalannya lagi. Oh ternyata emang udah gue lihat, udah gue itu timbang-timbang, dia yang paling tepat buat gue. Dia cuma satu-satunya dan lain sebagainya. Oh pekerjaan ini yang paling pas. Jadi hal-hal seperti itu. Ada sesuatu yang udah diputuskan gitu. Tapi entah kenapa ini tetap bermasalah dengan hati, tetap dengan hati karena emosi berperan banget. Bottom of the deck di sini ada roda keberuntungan di sini untuk para Pisces ya. Ya, selamatlah untuk para Pisces ya. Apalagi yang mau gue bilang ya. Ya udah roda keberuntungan apalagi ada berkaitan sama Sagittarius di sini Jupiter berkuasa. Ada di kartu teratas ada ratunya tongkat yang berkaitan sama Leo di sini. Wah, ada yang ngejar-ngejar gitu loh, ada keberuntungan. Ada yang dalam waktu dekat gue lihat lu ada kaitannya sama warisan, ada kaitannya juga lu dapat bonus, dapat uang gitu ya, dalam jumlah yang besar gitu. Nah, ini suatu yang lu harapkan terjadi gitu loh. Satu hal yang lu impikan terjadi. Jadi selamat deh buat para Pisces. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya karena emang Pisces kartunya baik sih di sini. Oke, jadi itu aja buat para Pisces. Oke, sekarang next kita baca Aquarius. Thank you untuk Pisces. Yeah, I prefer to making it into one. Karena beneran gue nggak punya waktu. Oke, sekarang Aquarius. Oh, I don't think so. I don't go with this card. Let's go. Oh, I love this card. To be honest, I do love this card. Oke, Aquarius. Aquarius, gue lihat ada beberapa yang masih stuck ya. Lu itu aja. Ada yang belum bisa keluar jalur ya. Kayaknya lu ngejalani hidup yang sama-sama aja gitu loh. Ada yang agak menyerah juga, ada yang capek juga gitu loh. Ada yang mengontrol diri sendiri tapi gimana? Kayak ada rasa menyerah dengan keadaan biasa-biasa aja gitu ya. Nggak mau terlalu yang berlebihan bagaimana gitu. Ada yang sudah mulai membuat pergerakan, tapi ada juga yang masih ragu-ragu juga. Tapi sisi lebih menerima kok kayaknya lebih dominan itu ya. Jadi kalian kayaknya kurang greget gitu ya gue lihat itu. Hidup jangan disia-siain, gue nggak mau nyanyiin hidup. Oke, untuk para Aquarius first card. Ada 8 cawan di sini tapi dalam posisi yang terbalik ya. Pisces, Cancer sama Scorpio ya. Lu kayaknya urusan hati gitu nggak bisa ninggalin gitu ya. Masa lalu nggak bisa ninggalin. Masih bolak-balik lu masih nyambangin masa lalu aja gitu ya. Masih datengin masa lalu gitu loh. Masa lalunya udah ninggalin lu enggak. Lu nyambangin masa lalu. Jadi gua nggak tahu mau ngomong seperti apa. Jadi bagi para Aquarius yang masih demenan kayak gitu ya silakan flashback lagi ya. Lu nggak bisa move on karena apa. Lu nggak bisa
wow, karena apa, hidup lu nggak bisa lighten up seperti apa, atau lebih up seperti apa gitu ya, lebih meningkat seperti apa, karena emang lu masih, nyambangin hal yang udah-udah gitu ya, yang seharusnya udah lepaskan tapi nggak bisa lu lepaskan. Jadi akhirnya bolak-balik mondar-mandir masalah kayak setrikaan aja gitu loh, mending setrikaan ada fungsinya. Lu mondar-mandir nggak ada fungsinya dalam hidup lu. Oke, The Magician ada berkaitan sama, apa namanya, sama Gemini di sini, sebenarnya lu punya semua kekuatan itu gitu ya. Nggak usah main yang namanya magic ya, kalau lu ada yang bermain-main yang namanya magic-magic gitu ya. Gua nggak approve sama sekali dan gua nggak nyaranin sama sekali karena emang nggak nyaranin sama sekali. Emang apa sih faedahnya gitu ya main-main kayak begitu gitu loh. Entar juga backfire maksudnya apa sih, entar juga berbalik sama lu, percuma gitu loh. Dan itu pasti ada masa berlakunya. Bagi gua sih nggak mau. Oh my God, what's wrong? Choco is okay, Choco. Tristan, Choco likes to go out. Jadi nggak perlu yang kayak gitu, biasa aja ya. Dan bagi kalian ini yang belum sadar sebenarnya kalian punya kekuatan itu, sebenarnya kalian tuh bisa berusaha, sebenarnya kalian itu bisa nata hidup kalian sendiri tanpa bantuan siapapun dan masih belum sadar. Seharusnya kalian sadarkan diri sendiri ya, karena kalian bolak-balik, oh my God. Choco! Yeah, I'm sorry. That's my dogs and another dogs. Yeah, we have a lot of dogs. Oke. Ya, jadi di sini kalian harus sadar sendiri kalau kalian itu masih kayaknya itu, "Gua bisa nggak ya? Gua nggak pede kayaknya. Gua, mampu nggak ya?" Nah, kalau kalian banyak bertanya, aduh eksekusinya aja belum banyak bertanya gitu loh. Kalian itu layaknya kayak gini lah, gitu loh, mmm Eee, cocok nggak gua sama dia? Belum ngomong juga sama orangnya, tapi udah berpikirannya macam-macam. Ya udah ngomong dulu, perkara cocok nggak cocok kan bisa dilihat nanti gitu loh. Ngomong juga nggak usah sama satu orang, kalau bisa sama beberapa orang, banyak orang gitu ya. Jadi lu bisa, lihat gitu loh, lu bisa observasi, lu bisa analisis sendiri. Oh dengan ini kayaknya kurang, oh dengan kayak ini nilai plusnya kayak gini, oh kayak gini lebih baik seperti ini, oh bisa nggak ya ini dimodifikasi seperti ini. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang bisa membuat lu belajar dan bisa membuat lu lebih baik lagi. Ada rajanya cawan di sini, Pisces, Cancer, sama Scorpio. Maaf gua ngomongnya bukan agak cepat-cepat karena kalau nggak gitu gua nggak bisa cover waktu yang gua bikin 20 menitan ya untuk Pisces sama Aquarius agar bisa pas gitu loh. Agar nggak terlalu lama lah. Di sini ada rajanya cawan, Pisces, Cancer, sama Scorpio karena di sini yang kalian ini sekali lagi masalah hati gitu loh, pas semua gitu loh. Ada keraguan, nggak bisa meninggalkan masa lalu, bolak-balik lu kembali ke arah sana gitu loh. Nyandet ke arah ke arah karir lu, ke arah hidup lu tuh agak nyadet ya. Gue lihat itu akhirnya lu bukannya belajar untuk ngebuat diri lu itu lebih gitu ya. Macu diri lu tuh lebih, gue bisa lebih baik, gue bisa di pekerjaan ini, gue bisa ngelakuin kayak gini. Gue pengen coba, bisa nggak gue belajar, lebih dari apa keahlian gue gitu ya. Lu bukannya berpikir ke arah sana, tapi sibuk masalah hati masih. Banyak beberapa Aquarius sibuk masalah hati. Eee, kalau saran saya cuma satu ya, karena saya menyarankan apa yang udah saya lakukan ya, yang gue udah lakuin gitu. Kalau gue nggak mau beribet masalah hati. Gue pernah di waktu beribet masalah hati dan gue juga rasain gitu loh, tapi akan gue kasih limit sendiri. Kalaupun gue harus rasain, gue nggak mau itu berlarut-larut dalam hidup gue, apalagi ngancurin hidup gue gitu loh. Gue dilahirin ke dunia gitu bukan untuk ber bermerana-ria soal masalah hati, duh ngapain? Belum tentu yang gue pikirin itu mikirin gue. Jadi lebih baik, oke gue merana 1-2 jam udah setelah itu. Karena apa? Ada yang lebih penting. Tagihan listrik gue harus dibayar gitu ya. Gue harus beli ini, gue harus beli itu. Lah ngapain gue mikirin yang enggak-enggak? Seperti sekarang token gue bunyi gitu ya. Dan nggak ada yang mencetin gitu ya. Udah, ntar lagi udah ke marketplace atau di mana, udah gue beli token. Jadi seperti itu. Eee, urusan hati terus, dan sementara diri kita rugi gitu ya. Tetap di hal yang sama, kerjaannya begini-begini aja gitu ya, kita nggak bisa belajar hal baru, terus ngapain? Itu kan artinya kita menghancurkan diri kita sendiri. Ada ratunya koin, ada yang sudah tersadar ini ya, ada yang sudah tersadar gitu. Ngejar impian, ngejar cuan aja, nggak peduli masalah cinta. Ada beberapa Aquarius ini yang nggak peduli, iya oke masalah cinta terus mau diapain gitu ya. Kayaknya 5 menit pembicaraan atau 2 menit omongan atau 2 menit dilihat gitu kelar gitu ya. Karena memang nggak terlalu bermakna, nggak terlalu membawa
keuntungan bagi Aquarius yang ini. Jadi nggak mau terlalu dipikirkan yang terlalu mendalam gitu loh. Apa ini, Virgo, Taurus, sama Capricorn. Dan di sini yang dipikirkan adalah masa uang, bagaimana bisa membuat hidupnya itu lebih dan lebih dan lebih. Artinya masalah cuan gitu, lebih banyak kantong yang kerja. Ini ada juga beberapa ini ada yang bakal mendekati lo, ada rezeki juga ini bagi Aquarius yang sudah berusaha, yang udah yang sedang menantikan sesuatu ini kayaknya ada rezeki yang bakalan datang gitu loh. Tetapi gua nggak ngomong itu akan segera terjadi gitu ya, ada prosesnya. Cuma berapa Aquarius juga beberapa proses juga ya. Ini bukan untuk para Aquarius yang sukanya ngeluh, yang sukanya maju mundur gitu, enggak, bukan para Aquarius yang itu. Sorry, ini juga bukan bacaan pribadi ya. Ada asnya pedang juga di sini, energi lu sendiri Aquarius kayak Libra sama Gemini, sorry. Gua beribet banget kadang. Eh, ada asnya pedang di sini, lu nggak mau terlalu mau tahu dan nggak mau terlalu nimbrung ke hal yang nggak menguntungkan sama lu. Ini, lu ada pemahaman dan ada pemikiran baru ini. Ini lu udah belajar hal baru gua lihat gitu loh. Lu udah mulai terpacu untuk berbuat lebih apalagi ke masa depan lu, untuk diri lu sendiri yang gua lihat. Dan lu nggak mau terlalu ambil pusing ke hal-hal atau sesuatu yang bikin lu itu merana, mau itu dalam hal cinta atau apapun. Tapi lu berusaha ya sebenarnya dalam hal cinta iya sih lu masih pikirin gitu ya. Tapi ketika ketika lu tersadar sama masa depan gitu ya, lu kayaknya lebih, oke lah hal cinta biarin dulu gitu loh, kayaknya biarin dulu gitu loh, biasa aja akhirnya elunya gitu. Jadi lu lebih ke arah mempertebal, gua pengen belajar hal baru ini, gua pengen membuat diri gua lebih seperti ini, lebih seperti itu. Jadi lebih memacu diri lu sendiri agar lebih apa ya, agar lebih untuk masa depan lu sendirilah lebih cerah gitu ya, apalagi dalam hal keuangan, apalagi dalam hal pekerjaan gitu. Lu nggak mau di situasi yang sama dan begini-begini melulu. Oke, ada 3 koin di sini udah diperkuat sama 3 koin. Lu bener-bener mikir masalah anu ini sekarang, ke arah masalah masa depan ini yang gua lihat gitu loh. Lebih banyak memperbanyak kenalan. Banyak ini yang ini ada yang gue lihat berapa ini sudah mulai ngelamar-ngelamar ke sana kemari gitu ya. Ada yang interview juga ini. Di lingkungan pekerjaan ada yang mulai dipercaya, ada yang dikasih tugas baru juga gue lihat. Ada juga yang mengemban tanggung jawab baru juga gue lihat ya. Jadi hati-hati aja ya, jangan sampai lo dibuat keset itu aja sih. Eh, apa namanya di sini Taurus, Virgo sama Capricorn. Kartu terakhir ada tadi udah gua ngomong jangan sampai dijadikan keset. Di sini ada 7 pedang, energi lu sendiri Aquarius, Libra sama Gemini. Hati-hati kalau orang sebenarnya banyak sih di mana-mana gitu ya. Cuma yang gua lihat di sini karena lu ada tanggung jawab baru, lu udah mulai dikasih kepercayaan gitu ya. Orang ini ngelihat lu kok di rumah lu rumput lu kok lebih hijau gitu ya, lu kok lebih enak gitu ya orangnya ya. Jadi kayaknya mereka lihat lu itu adem ayem banget gitu loh. Jadi mereka iri dan akhirnya mereka ngeganggu lu. Hati-hati aja teman rasa musuh ya. Jangan terlalu banyak mengumbar omongan, biasa aja lah. Lebih baik lu low profile aja, nggak usah bercerita apa-apa. Iya diiyain, enggak, ya dienggakin gitu biasa aja. Kalau emang lu harus minta maaf ya udah minta maaf aja, nggak usah terlalu berpanjang. Karena yang gue lihat di sini hati-hati aja kalau orang udah nggak suka gitu ya, mereka akan lantas sampai ngejek lu, sampai lu itu bener-bener abis. Ada 4 cawan di sini, sekali lagi masalah hati, lu terlalu mikir masa lalu, ada gagalan di masa lalu yang menghantui sampai sekarang. Ada juga yang lu masih nggak bisa ngelupain masa lalu, sehingga masa sekarang ini kesempatan atau orang baru yang datang itu nggak dilihat sama lu karena lu terlalu konsentrasi dengan masa lalu. Pisces, Cancer sama Scorpio di sini. Lebih banyak Pisces sama Cancernya. Ada roda keberuntungan. Emang ada yang gue lihat beberapa ini ada yang mau dapat rezeki gitu loh. Entah pekerjaan yang baru, entah bonus, entah keuangan, ada yang berkaitan sama sama warisan juga, ada yang dapat arisan, ada yang dapat bonus, ada juga yang dapat kayak lotre gitu loh maksudnya. Ada berapa ya? Nggak semua men ya. Tapi entah lu ada keberuntungan di sini ya. Tapi nggak semua Aquarius loh ya. Oke, semoga berguna itu aja untuk Aquarius. Thank you.